Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Febri Utamo dari Prodi PJJ PVTM dengan NPM 6120210006. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori kognitif dalam praktik pembelajaran. Teori pembelajaran adalah teori yang harus mampu menghubungkan antara hal yang ada sekarang dengan bagaimana menghasilkan hal tersebut. Teori belajar adalah teori yang menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi, namun teori pembelajaran hanya membimbing apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan hal tersebut. Kemudian, definisi kognitivisme adalah teori belajar kognitif atau teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Kemudian, tokoh-tokoh dalam perkembangan teori kognitivisme yang pertama yaitu Jean Piaget. Dalam perkembangan teori yang dikembangkan oleh Jean Piaget, pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya ialah Jean Piaget yang pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. 1. Anak itu di samping meniru-niru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kedua, kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi. Ketiga, kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi itu bersifat genetif di bawah sejak lahir, sedangkan struktur kognisi bisa berubah-ubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Serta guru harus membantu anak dan memberi peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi. Tokoh yang kedua yaitu Jerome Bruner dalam perkembangan kognitif manusia dengan kebudayaan. Teori kognitif Jerome Bruner menurutnya yaitu perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasa digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Kemudian menurut Bruner ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu 1. Enaktif merupakan usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi pengalaman terhadap suatu realita. Kedua, ikonik merupakan siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Ketiga, simbolik, yaitu siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Implikasi teori Bruner dalam proses pembelajaran. Menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan mencoba pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Yang ketiga yaitu Ausubel mengemukakan bahwa meaningful learning atau belajar menjadi bermakna. Teori yang dikemukakan oleh Ausubel yaitu proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya
dengan pengetahuan baru atau belajar menjadi bermakna, meaningful learning. Proses belajar menjadi melalui tahap-tahap, yaitu 1. Memperhatikan stimulus yang diberikan. 2. Memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. 3. Meaningful learning adalah suatu proses dikaitkannya. Menurut Eusebel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadai seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced organizer memberikan 3 manfaat, yaitu 1. Menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. 2. Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. 3. Dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara mudah. Tokoh yang keempat yaitu Robert M. Gagné mengemukakan bahwa proses pengolahan informasi di dalam otak manusia. Menurut Gagné, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Contoh pengolahan otak manusia: 1. Reseptor, 2. Sensory register, 3. Short term memory, 4. Long term memory, yang kelima respon generator. Adapun pengertian dari kelima hasil pengolahan otak manusia tadi. 1. Reseptor atau alat indera menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural, memberikan simbol informasi yang diterimanya dan kemudian diteruskan. Kedua, sensory register atau penembungan kesan-kesan sensoris, yaitu terdapat pada saraf pusat, fungsinya menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual. Informasi yang masuk, sebagian masuk ke dalam memori jangka pendek dan sebagian hilang dalam sistem. 3. Short term memory atau memori jangka pendek, menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Informasi tertentu disimpan untuk menentukan maknanya. Memori jangka pendek dikenal juga dengan informasi memori kerja. Kapasitasnya terbatas, waktu penyimpanan juga pendek. Informasi dalam memori ini dapat ditransformasikan dalam bentuk kode-kode dan selanjutnya diteruskan ke memori jangka panjang. Keempat, long term memory, memori jangka panjang, menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek. Informasi yang disimpan dalam jangka pendek bertahan lama dan siap untuk dipakai kapan saja. Yang kelima, respon generator atau pencipta respon, menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Kesimpulan, teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai salah satu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpihak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran. Tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Terima kasih. Saya Muhammad Utomo. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.